Timnas kembali ke setelan pabrik. STY, enak zamanku toh. Iya. Wow, menarik kita bahas. Jadi kita tahu timnas Indonesia baru kalah dari Vietnam tadi malam dengan skor tipis 1-0. Sebelumnya aku udah buat konten juga bagaimana aku kesal ya melihat permainan timnas yang cenderung ya mutar-mutar aja, minim kreativitas. Dan aku lihat komentarnya juga sama ternyata apa yang dalam otakku itu juga dalam otak kawan-kawan yang nonton videoku kemarin, kan. Jen, aku mau bilang thank you lah kepada kawan-kawan yang udah mau sharing ya melalui kolom komentar tentang pendapat kekalahan timnas, dan terkhusus kepada Ketua Umum PSSI Pak Erik dan juga kepada pelatih timnas U23 yaitu Coach Gert van den Berg. Di situ bisa kita lihat bagaimana banyak orang yang sangat menyesalkan kekalahan ini ya. Orang sangat kesal kok bisa Indonesia kalah dari Vietnam yang notabene kita itu bermain sebagai tim tuan rumah. Jadi banyak orang berargumen, wah ini timnas kembali ke setelan pabrik. Kenapa? Karena memang bisa kita lihat dari segi permainan timnas Indonesia mengaitkan kita seperti timnas era zaman-zaman kita sering kalah gitu. Sejak dipegang STY kita memang di awal-awal tidak terlalu mentereng, tapi sudah mulai kelihatan bagaimana STY memegang timnas, dan lihat hasilnya kita berada di semifinal AFC U23. AFC loh, bukan AFF, ya kan? Jadi bisa kita tafsirkan bahwasanya sejak dipegang STY permainan timnas Indonesia baik itu di kelompok senior maupun kelompok umur itu terbukti ampuh. Nah, jadi banyak orang yang menganggapan wah ini timnas kembali ke setelan pabrik, kan, dengan bilang waduh enak zaman STY ini mainnya, kalau kayak gini doang mutar-mutar nggak jelas katanya. Karena memang kita ya, sorry ini kita no hard feeling kepada Gert van den Berg. Gert van den Berg sekali lagi tidak salah guys, yang salah itu memecat STY-nya. Aku yakin gitu, kita kan nggak ada kesal sama Gert van den Berg kan. Paling kita ya menganggap waduh Gert van den Berg ini kasihan juga gitu ya kan. Dia membela timnas ini di saat ada bayang-bayang STY. Jadi kalau dia menang, ya orang tetap muji, ya respect juga. Kalau kalah, udahlah nama-nama STY bakal mentereng, muncul ke permukaan. Dan terbukti kan. Tapi netizen ngomong kayak gitu bukan tanpa alasan membandingkan permainan Gert van den Berg dengan STY. Karena bisa kita lihat dari segi fisik ya. Kalau di zaman STY fisik itu nggak ada obat, itu nomor satu tuh fisik. Jadi kelihatan main 120 menit pun permainan timnas kita tetap mendominasi, ya kan, tetap kuat lari-lari. Tapi waktu lawan Thailand kemarin kelihatan kan waktu kita lawan Thailand 120 menit kita main itu di babak extra time kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru Thailand yang mendominasi di babak extra time karena mereka tahu fisik timnas udah nggak kuat lagi hingga 120 menit. Beda halnya waktu zaman dipegang STY. Lawan Korea waktu di semifinal kemarin, itu kan sampai 120 menit hingga berujung ke babak penalti. Indonesia mendominasi. Indonesia bisa buat kreasi. Nah ini kita main 90 menit pun banyak yang udah ngos-ngosan. Ya kan? Makanya bisa kita lihat fisik di zaman Coach Gert van den Berg itu cenderung lebih lemah ketimbang fisik di zaman STY. Nah makanya banyak sekali netizen yang mengomentari tentang kemunduran fisik ini guys, seperti itu. Ditambah lagi passing timnas Indonesia amburadul ya, hancur kali. Berapa banyak kita lihat passing kita itu kebaca dan bisa dipotong terus. Dan bahkan ada passing yang memang sengaja ngoper ke pemain lawan. Dia asal nendang aja gitu, kayak nggak memperhatikan, nggak memperhitungkan ini sampai enggak gitu, enggak. Power passingnya juga lemah. Praktis passing yang enak itu kita lihat cuma Doni Tripamungkas guys. Sisanya enggak. Cuma satu-satunya pemain timnas U23 yang passingnya enak ditonton itu cuma passingnya Doni Tripamungkas. Yang mana punya tenaga passingnya. Selebihnya waduh terpotong terus guys. Bisanya passing ke belakang, ke belakang, ke belakang. Cuma Doni Tri yang berani melakukan terupas-terupas. Umpan-umpan yang beresiko, yang berbahaya. Memang resikonya kepotong, tapi kalau misalnya lolos itu menjadi peluang emas seperti itu. Kita lihat bagaimana STY mengajari pemain kita itu passing. Mungkin Gert van den Berg nggak tahu ya kelemahan pemain timnas kita itu
payah untuk passing. Kontrol bola lemah. Kita lihat banyak kali pemain kita itu yang kontrolnya salah langsung berujung petaka, langsung kena serangan balik pemain kita kan, timnas kita. Itu gara-gara kontrol bola. Makanya STY sampai pertama kali dia tuh ngelatih timnas itu bukan ngelatih taktik, tapi ngelatih apa? Iya, ngelatih passing. Bahkan Coach Bojan juga bilang kan waktu di Persib, ini dia tuh waktu ngelatih itu bukan ngelatih ini juga, yang passing pemain lokal kita itu amburadul guys, serius. Bayangkan ini pemain timnas dari ratusan juta penduduk, tapi passingnya masih salah. Nah ini nggak tahu kita di mana letak salahnya, di sistem kah, di orangnya, atau yang di pelatihnya, ya kan? Kemudian set piece, capek-capek Sintayong ngajari set piece gimana halaunya, gimana caranya, wah tiba-tiba kita kebobolan melalui set piece. Cobalah tengok ya, kita cetak gol itu praktis cuma lawan Brunei guys, kan? Lawan Brunei. Waktu ngelawan Malaysia kita nggak cetak gol. Lawan Vietnam itu lemparan ke dalam, gol bunuh diri. Lawan Thailand itu pun cuma melalui corner kick, kan? Lawan Vietnam nggak cetak gol. Kapan kita mencetak gol itu melalui yang namanya build up serangan, atau mungkin dari tanpa set piece, atau mungkin tanpa corner, atau tanpa lemparan ke dalam. Nggak ada guys, cuma lawan Brunei lah kita bisa cetak gol kayak gitu. Sisanya asli mutar-mutar aja. Ini nggak ada jauh bedanya dengan pelatih sebelumnya, yaitu Coach Indra Safri. Bahkan Coach Indra Safri bisa juara lagi dengan permainan yang biasa-biasa aja. Kita kemarin itu sempat bandingkan Coach Indra Safri dengan STY, ya kan? Oh STY lebih kayak gini, Coach Indra Safri enggak. Walaupun STY nggak juara, Indra Safri juara kan gitu. Dari segi permainan yang kita bahas. Ini datang Gerard Vandenberg malah nggak juara, permainan juga hancur-hancuran. Terakhir orang membandingkan dengan, jangankan bandingkan dengan STY, membandingkan dengan Coach Indra Safri lagi orang-orang, ya kan? Coba lihatlah, jarang sekali kita itu bermain dengan, ya at least main enak ditonton, enggak gitu loh. Padahal zaman STY itu sering sekali bola-bola pendek, bila dari bawah bola-bola pendek, jarang itu namanya spam lemparin ke dalam, atau memang lempar ke dalam ada, spam ini long ball, asli long ball aja kerja kita kemarin tuh, peluang cuma long ball aja, sisanya nggak ada, serius. Aduh, makanya kelihatan banget itu timnas kita minim kreativitas, lini tengah kosong. Pemain tengah kita pun kayak grogi megang bola, nggak berani melakukan penetrasi, ya kan? Ditambah lagi juga, apa bisa kita bilang ya, pemain kita tuh takut gitu, bolanya kerebut. Jadi oper ke belakang, balik lagi ke belakang gitu loh. Memang tahu ke belakang juga nggak salah, tapi kan ujung-ujungnya ya kita memang menang ball possession, tapi nggak ada kreativitas gitu loh. Ini juga mental sih menurut aku. Makanya kemarin Coach Sintayong selain daripada passing yang diajarkan, fisik, itu mental guys. Bagaimana pemain kita itu dilatih mentalnya ketika lawan tim kuat, itu mentalnya harus fighting dan nggak mau kalah. Lah sekarang lawan Vietnam pun kita kalah. Walaupun sebenarnya di edisi sebelumnya Coach Sintayong ngelatih timnas kita kalah juga sebenarnya lawan Vietnam. Tapi setidaknya saat itu lawan Vietnam kita kalahnya adu penalti. Kita kalah bukan karena kebobolan. Kita kalah bukan karena permainan. Permainan kita cukup mendominasi lawan Vietnam kemarin. Masih bisa build up serangan. Nah ini kita nggak bisa ngapa-ngapain guys, serius. Makanya banyak orang bilang, waduh ini enak zamannya STY ketimbang zamannya Gerard Vandenberg, seperti itu. Sebenarnya ini bukan salahnya Gerard Vandenberg ya guys. Sebenarnya fans ini lebih kesal kepada Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sebenarnya bagus loh. Bagus sekali malah di zaman beliau lah banyak peningkatan pemain naturalisasi, pemain diaspora itu merapat. Karena memang ada sosok seorang Erick Thohir. Jadi pemain-pemain diaspora itu memandang timnas itu juga karena ada di balik orang yang hebat itu, yaitu Pak Erick Thohir. Jadi sebenarnya orang masih senang, cinta Mas Erick Thohir. Tapi blunder daripada Pak Erick Thohir itu yaitu memecat STY. Di saat fans timnas lagi senang-senangnya dengan STY, tiba-tiba STY dipecat dan diganti dengan pelatih Belanda. Nah disinilah awal mula banyak sekali fans timnas itu yang mulai kesal dan nggak serk ya dengan Pak Erick Thohir, karena mecat STY itu betul-betul blunder sih. Padahal kinerja beliau itu bagus menurut aku, serius. Banyak sekali kalau udah kalah orang akan langsung memberikan standarisasinya itu waktu zaman STY.
Makanya kasihan nih Gerard Van den Berg sebenarnya masih dibayang-bayang STY. Bukannya Gerard, Coach Pique juga kok, Patrick Kluivert. Kalau kalah pasti dibanding-bandingkan sama STY. Dulu STY waktu dia pertama kali datang, orang akan selalu memberikan standarisasi permainan itu kayak Luis Milla. Ya kan? Jadi, wah ini STY enak zaman Luis Milla lah gitu. Rupanya STY membuktikan, STY memberikan kontribusi di kelompok umur dan juga senior. Terakhir orang udah melupakan Luis Milla. Dan terakhir apa? Mengingatlah Sintayong. Nah sekarang di bawah kepemimpinan Gerard dan juga Pique masih dibayang-bayang STY, tapi kita belum tahu apakah mereka bisa membuat fans timnas lupa dengan STY dengan keberhasilan mereka. Itu menarik kita pantau. Karena benar-benar guys, melawan Vietnam itu kita kemakan banget sama strategi Vietnam. Bagaimana Vietnam mancing-mancing kita, memprovokasi kita. Lah kitanya dengan mudah, sangat polos ya kita ini. Polos sekali pemain kita ini. Mau aja gitu dipancing, terus kita mancing terpancing dan emosi balik gitu. Padahal Nguyen itu pasang perangkap gitu, sengaja ngasih perangkap. Karena mereka tahu kalau main dengan normal, mereka juga nggak akan bisa menang. Makanya mereka main dengan ada sedikit kecurangan. Nah, kita nggak bisa baca hal-hal yang demikian itu. Nah, di zaman ST, kalau ada yang emosi-emosi gitu, digaplok tuh sama dia tuh kan. Ini bukti juga bahwasanya pemain lokal kita ini masih lemah dalam mengontrol emosi. Selain daripada memang fisik yang makin lemah, terus juga passing yang parah, mental juga masih kurang. Ya, emosi kita juga sulit untuk dikontrol. Masih kurang stabil lah bisa kita bilang. Beda dengan pemain diaspora yang lebih oke kalau dalam mengontrol emosi. Ini jadi evaluasi besar-besaran bagaimana pemain kita itu memang betul harus mengevaluasi diri. Ya, target kita memang bukan AFF ya. Target kita memang Piala Asia. Tapi kalau di AFF aja kita kayak gini, gimana lagi di Asia? Bang, Sintayong AFF enggak ya juara? Ya juga ya kan, nggak juara. Oke lah, kita biarkanlah nggak juara juga kita ini. Tapi ingat, STY semifinal. Kita lihat Gerard Van den Berg bisa nggak masuk semifinal. Nggak usah deh bahas semifinal. Bisa nggak kita lolos dari fase grup dulu lah. Walaupun sebenarnya kalau dari segi statistik, dari segi kekuatan ketika melawan tim-tim yang dalam satu grup kayak Korea, Laos dan juga Macau, kayaknya kita bisa aturannya. Tapi sekali lagi itu nanti kita lihat bagaimana Gerard Van den Berg meracik pemain-pemain kita. Ada. Komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang timnas kembali ke setelan pabrik STY. Enak zaman kuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.